Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, friend. Jadi kemarin saya udah bilang bahwasanya saya akan ngobrol-ngobrol sama pengusaha roti yang punya roti Nidia di Balikpapan, dan akhirnya malam ini terwujud. Beliaunya bisa ada waktu, ada jadwal yang kosong, makanya saya langsung hubungin dia. Beliaunya nyanggupin bisa dan kita bisa ketemu. Oke, dan nanti saya akan nanya-nanya mulai dia memain bola sampai sekarang jadi pengusaha roti Nidia. Di manakah dia sekarang? Kita langsung lihat ke sebelah. Oke, selamat malam Mas Aidin. Selamat malam Mas Ferry. Nah, ini namanya Mas Aidin Elmi. Bagi teman-teman pemain bola, itu sudah tidak rahasia umum lagi bahwasanya Mas Aidin Elmi ini adalah mantan pemain bola profesional, dan sekarang beliaunya jadi pengusaha muda roti Nidia. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih sama Mas Aidin Elminya. Oke, Mas Aidin Elmi, saya mau nanya ini. Ya. Soalnya teman-teman banyak yang minta request untuk nitip pertanyaan buat Mas Aidin Elmi. Karena teman-teman sebagian pemain bola itu rata-rata sekarang kalau misalnya karirnya tidak lanjut, mereka bingung mau kemana. Nah, sekarang siapa tahu nanti bisa buat gambaran buat teman-teman di rumah. Yang pertama, ini pertanyaan pertama ini. Jadi Mas Aidin Elmi ini awal karirnya itu profesional di mana ini kalau boleh tahu? Karena kita ngobrolin Mas Aidin Elmi bekas pemain bola, makanya kita nanya ini. Dulu awal karir profesionalnya main bola itu di tim mana ini? Oke, teman-teman semua, perkenalkan, pertama nama saya adalah Aidin Elmi. Saya saat ini sebagai apa ya, mungkin disebut pedagang roti aja lah ya. Terus perlu diketahui, saya ini juga bersama Mas Ferry ini adalah teman bersama-sama waktu di Persiba Junior. Jadi kami ini berdua sama-sama lah waktu main di karir kami di Persiba Junior tuh ya. Iya. Nah, terus dalam sebenarnya Masnya ini juga mantan pemain profesional juga, cuma lebih cepat memutuskan apa ya? Memilih atau memutuskan ya antara apa itu gimana ya? Memutuskan untuk banting setir lah saat itu ya kan. Nah, awal karir saya itu habis dari kami Persiba Junior waktu itu ya. Iya. Lalu saya kebetulan saat itu saya ada beberapa pemain yang masuk nominasi untuk pemanggilan Ponkaltim. Jadi waktu di Ponkaltim itu tersaring beberapa pemain. Setelah selesai itu kembali lagi ke Persiba. Jadi tapi bukan ke Persiba Junior lagi, tapi langsung otomatis ke Persiba Senior. Persiba Senior. Jadi awal karir saya pertama kali main di Persiba Senior. Oke, jadi teman-teman sekarang tahu ya. Jadi Mas Aidin Elmi itu dulu karir pertama itu di Persiba Junior. Habis itu lanjut beliaunya dipanggil ke Ponkaltim dan lolos bisa main di Ponkaltim. Setelah dari Ponkaltim beliaunya lanjut lagi ke Persiba, tapi Persibanya bukan junior tapi Persiba Senior. Oke, kalau boleh tahu nih, teman-teman mungkin nggak tahu ya, Aidin Elmi itu yang mana? Kalau boleh tahu waktu di Persiba dan setelah di Persiba itu main di mana aja, teman-teman biar tahu nih, waktu di Persiba itu pakai nomor punggung berapa, dan setelah dari Persiba itu pakai maksudnya setelah dari Persiba itu main kemana aja, biar teman-teman lebih tahu nih. Jadi karir profesional saya itu pertama kali terus setelah di Persiba itu dua tahun di Persiba, jalan ke tahun ketiga saya pindah ke Buntang FC. Nah, terus abis itu saya ke Persiram Raja 4. Nah, setelah itu ke Palangkaraya. Jadi karirnya udah jelas ya, beliau ini pemain profesional. Yang dikatakan pemain profesional itu pemain yang sudah berkontrak, begitu ya? Benar. Pemain sudah berkontrak
kontak itu profesional, dia harus ikut apa yang sudah dikontrak itu. Jadi beliaunya Persiba, PKT Bontang FC kalau nggak salah ya. Iya benar. Bontang FC, habis itu Persiram Raja Ampat, habis itu Palangkaraya. Nah, kalau dilihat dari track recordnya, beliau ini bukan pemain kaleng-kaleng. Beliau di Delmi ini adalah sekarang pengusaha roti Nidia. Nah, sekarang pertanyaannya nih, saat ini kesibukannya Mas Aidin Elmi ini setelah nggak main bola, ini kan jualan roti ya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih kok milih atau banting setir untuk berjualan roti Nidia ini? Kenapa kok nggak main bola lagi? Oke teman-teman, saya ini dulu pernah teringat sama asisten pelatih saya di Bontang FC ya. Nah, jadi beliau tuh cerita pemain bola sukses itu bukan saat dia bermain bola, bukan kesuksesan pemain bola itu saat dia berhenti main bola. Karena banyak pemain bola yang berhenti itu kehidupannya itu udah udah jauh lah. Ada yang dulu pemain nasional terus berhenti main bola, kehidupannya itu jauh lah sudah. Sampai nggak punya apa-apa, sampai mungkin salah memanajemenkan keuangannya atau bagaimana ya. Oh iya. Nah jadi saya dari situ tuh udah punya rencana ini, setelah saya berhenti main bola ini apa yang harus saya lakukan. Jadi waktu saat saya main bola itu saya sudah memikirkan, kalau saya berhenti main bola ini apa yang saya lakukan gitu. Karena main bola itu nggak lama juga kan. Yang pertama umur, yang kedua itu ya kalau kita sehat-sehat terus ya kan. Iya, Nah betul. karena pada saat itu saya di usia 29 tahun itu saya cedera berat ya. Saya putus di tendon Achilles, otot besar saya putus, dan itu memaksa saya untuk berhenti untuk main bola. Nah setelah selesai main bola itu saya itu nggak langsung untuk usaha roti. Saya banyak lah yang saya lakukan. Pertama memang harus berjualan ya, berdagang ya. Dagang makanan ya. Pertama saya cuma jualan minuman. Oh, pernah jual minuman lu jus gitu. Oh. Nah, jual minuman. Nah, terus akhirnya saya ketemu teman saya itu yang mengajari saya untuk usaha roti ini. Kebetulan sekarang teman saya ini udah meninggal ya. Semoga yang saya dapatkan ini jadi nafkah buat keluarga saya, itu menjadi amal jariah buat beliau ya. Karena dia memberi ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, terus saya bisa kembangkan usaha roti saya ini sampai saat ini, namanya Nidia Roti. Jadi Nidia Roti ini nama saya cuma dibalik dari belakang gitu, Aidin. Oh, alah. Jadi selama ini kan kita nggak tahu Nidia siapa. Sekalinya nama aslinya terus dibalik dari belakang. Iya. Apa sih yang membuat beda roti Nidia ini sama roti-roti yang lain? Mungkin dari segi pemasarannya atau mungkin dari segi rasanya. Kalau segi rasa mungkin ya penikmat roti di Balikpapan ini mungkin punya macam-macam ya kan. Mungkin ada yang suka teksturnya yang lembut. Kalau roti saya ini lebih ke tekstur yang padat. Jadi mungkin penikmat roti yang suka yang padat mengenyangkan mungkin bisa ke Nidia Roti gitu ya. Jadi beli satu sama porsi 3 lah mungkin gitu. Jadi kan dengan harga yang sama. Nah, seperti itulah. Jadi mengenyangkan gitu ya. Nah, kalau roti Nidia ini pemasarannya gimana? Maksudnya kita bisa dapat roti Nidia ini setiap hari di jam berapa atau gimana ini, Mas? Oke, jadi roti ini cuma dijual itu di pagi hari untuk sarapan. Nah, jadi bukanya itu dari untuk sarapan lah dari jam 6 pagi sampai di jam 10 pagi gitu. Jadi pemasarannya itu khusus untuk kebutuhan sarapan aja. Jadi targetnya teman-teman, target dari roti Nidia ini adalah roti buat sarapan. Jadi kalau teman-teman mau cari roti Nidia ini nggak bisa siang, maksimal jam 10 itu sudah close. Sebenarnya ya saya juga dulu itu nggak kepikiran ya untuk jadi pedagang roti ya. Mungkin karena ada kesempatan di situ ya kan. Siapapun mungkin kalau kita mengerjakan sesuatu itu yang penting harus senang aja sih dulu. Saya tuh senang karena saya kerjakan pagi, di siang hari itu saya masih bisa melakukan aktivitas lain gitu. Saya nggak bisa 100% meninggalkan sepak bola. Jadi masih sering main bola
bola juga. Oh. Pasti sering lari, jaga Iya. kondisi ya kan. Karena nggak bisa lepas 100% lepas. Tapi untuk karir profesional saya sudah berhenti gitu. Jadi saya menyenangi pekerjaan saya ini karena punya banyak waktu luangnya gitu. Oke. Dengar-dengar roti Nidia ini udah lebih dari satu cabang ini. Ya ini sekarang ini udah jalan tahun ketiga ya. Jadi saya sih nggak terlalu yang harus gimana ya. Oh, tahun ketiga ini. Ini udah tahun ketiga saya alhamdulillah. buka usaha roti ini. Jadi setiap tahun ini ya buka. Cuma nggak harus target sih, nggak juga sih. Berjalannya aja sih kalau ya udah waktunya dibuka. Udah waktunya memang pada lihat momennya lah. Momennya memang nggak memaksakan untuk harus ini. Saya nggak terlalu memaksakan gitu kan. Karena jualan saya tuh punya prinsip berdagang itu bukan cari jumlahnya, tapi cari berkahnya aja. Percuma banyak tapi nggak berkah. Oh, itu yang harus garis bawahin. Percuma banyak tapi nggak berkah. Mending sedikit tapi berkah, tapi berkelanjutan panjang. Tuh, itu yang harus ini. Mau nanya nih, misalkan buat teman-teman yang muda-muda atau khususnya pemain bola yang sudah stuck karirnya, itu kalau misalnya mau berusaha atau jadi pengusaha muda atau jadi pengusaha pemula, itu langkah-langkahnya gimana? Karena kan kalau kita lihat banyak sekali masalah-masalah di depan dan akhirnya orang itu memutuskan untuk berhenti. Nah, tapi kalau kita lihat Mas Aidin Helmi ini, dia kokoh dan akhirnya sukses sampai sekarang ini. Nah, kita minta tipsnya atau masukan buat teman-teman yang di rumah. Saya ini kalau dibilang sukses Kak, belum ya. Saya belum bilang saya ini sukses untuk apa ya, untuk usaha ini ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau sukses sih, saya dulu pernah ya ada saya apa catatan apa ya mungkin orang sukses yang duluan sukses tuh saya sering cerita, saya sering ngobrol gitu loh. Kok bisa sih sukses? Jadi dari ke semua orang itu mungkin hampir 80% itu ceritanya itu hampir sama. Jadi apapun usahanya, kamu mau jualan usaha pete, usaha ayam, usaha lombok biji, itu pasti akan sukses. Caranya itu dengan yang pertama itu kita harus memuliakan kedua orang tua kita dulu. Jadi mau kamu usaha apapun, kalau kamu nggak bisa memuliakan kedua orang tuamu, itu nggak akan pernah sukses dalam usaha. Susah. Boleh jadi sukses 2 tahun, habis itu ya udah berantakan. Jadi itu saya nggak mikir harus usaha apa sih, nggak. Mungkin ya Allah ngasih jalan tuh saya harus usaha ini. Mungkin karena saya apa ya, saya punya cara untuk memuliakan kedua orang tua. Jadi itu usaha itu datang dengan cara Allah sendiri menentukannya aja lah gitu loh. Kita nggak tahu mau menentukannya, karena saya sudah berapa kali usaha itu nggak pernah dapat yang pas. Mungkin ya ini alhamdulillah, mungkin semoga aja barokah ke depannya. Amin. Jadi intinya tadi adalah Mas Aidin Helmi ini mengajak teman-teman kalau misalnya mau sukses, mau berusaha yang bagus, itu kuncinya adalah kita harus memuliakan kedua orang tua dulu. Itu yang harus digaris bawahi. Nah, terus ini Mas Aidin, kemarin kan saya sempat makan roti Nidia ini ya. Memang rotinya itu pertama kalau kita bilang terjangkau, sangat terjangkau. Kita bilang murah karena dengan uang 9.000, terus kalau nggak salah satunya 13.000 ya Mas? 12.000. Oh, 12.000. Yang ada varian rasa. Oh, ini ada berapa rasa ini Mas? Ini roti Nidia ada itu. rasa coklat, sama rasa keju, sama rasa yang original. Jadi nggak pakai coklat dan keju, jadi khas rasa rotinya aja. Oh, khas roti original Nidia ya, nggak pakai keju, nggak pakai coklat. Nah, kemarin saya sempat beli, harga 9.000 itu yang original ya. Benar. 9.000 itu original, tapi kalau teman-teman mau beli 9.000 itu nggak bakal nyesal. Karena apa? Dengan 9.000 kalian sudah dapat porsi yang sangat besar dan padat. Makanya saya bilang 9.000 itu bisa dimakan sampai 3-4 orang kalau buat sarapan doang loh ya. Nah, itu kenapa kok roti itu dimakannya atau ngejualnya itu pas kondisi panas itu Mas? Ya, Karena di situ namanya kan Nidia roti manis panas. Roti manis panas. Iya, Kenapa harus itu ya? Mungkin karena apa ya, orang Balikpapan nih
suka yang apa ya, yang fresh kali ya. Oh, yang fresh ya. Yang apa, yang panas-panas lah gitu ya. Jadi rasanya mungkin dengan roti-roti lain tuh mungkin apa ya, yang mungkin jadi masih terasanya panas karena memang dijualnya di outlet itu memang pas dari ovennya memang keluar dari situ. Jadi masih fresh ya. Masih fresh. Jadi kalau roti itu hari itu misalnya sih sementara ini sering habis aja. Kalau misalnya nggak habis, roti ini yang nggak untuk dijual besok gitu. Jadi dibagi-bagikan aja lah udah. Oh iya. Jadi rotinya ini yang membuat nilai plus dari rotinya Mas Aidin Helmi ini adalah penyajiannya itu masih fresh, masih panas. Jadi kalau sementara ini saya udah pernah makan roti-roti di Balikpapan ya. Kalau kita beli itu rata-rata di etalase udah ditaruh. Jadi kondisinya nggak fresh. Nah, nilai plus dari roti Nidia ini adalah fresh, keluar dari oven itu langsung masuk box, dan keluar dari box itu masih panas. Soalnya gini, rotinya Mas Aidin Helmi ini saya heran. Begitu keluar dari box, ini kok masih panas. Ini caranya unik. Ini nilai jualnya sangat-sangat bagus di sini. Caranya unik. Jadi keluar dari oven, dimasukin box, ditutup pakai nggak tahu bahannya apa, itu custom itu. Habis itu kalau kita beli nanti sembari oven, ini keluar dari boxnya ini kita masih dalam kondisi panas. Ini yang nilai jualnya plusnya di sini. Kesan dulu. Jadi gini, kesannya selama kan udah tahu nih kesan dari pemain bola setelah pemain bola profesional Ya. kan mesti ada kesannya. Ternyata saya main bola itu kayak gini, kesannya ada kan. Nah sekarang udah jualan roti masuk ke tahun 3, itu selama jadi pengusaha roti ini kesannya apa ini? Salah satu pengusaha yang saya pernah kutip ya sama Ya. pengusaha ya, kalau sudah meninggal juga ya, almarhum Bob Sadino ya. Jadi beliau itu bilang sekecil apapun usahanya kamu adalah bosnya. Jadi sekecil apapun usahanya itu kamu adalah bosnya. Jadi kalau kita masih kerja sama orang lain, kita masih berada di tunjuknya orang lain. Itu. Jadi beliau ini mengutipnya dari Bang Bob almarhum ya. Jadi sekecil usahamu, apapun usahamu, kalau kamu adalah bosnya. Tapi kalau kamu masih ngikut orang, setinggi apapun pangkatmu, kamu masih di bawahnya. Atau jadi anak buah. Masih ditunjuk orang lain. Oke. Terus pesan buat teman-teman, buat di rumah, anak-anak muda, misalnya mau aku pengen juga nih jadi pengusaha, tapi kok gimana gitu. Pesannya apa? Apakah terus berjuang atau gimana? Jadi buat teman-teman yang pengen usaha, pengen berdagang itu jangan terlalu banyak pikir, ya kan. Pokoknya lakukan aja dulu. Terus tapi jangan lupa yang pertama itu ya tetap memuliakan kedua orang tua kita. Karena walaupun kita berdoanya bagaimanapun, kalau kita masih kurang ajar ya sama aja. Mau usaha apapun tuh nggak akan pernah mau sukses itu. Saya nggak percaya gitu. Karena beberapa orang yang saya temuin itu suksesnya semua itu karena doanya kedua orang tua. Bukan doanya dia loh, doanya kedua orang tua. Itu yang perlu digarisbawahi teman-teman. Mungkin teman-teman kalau memang masih mau main bola silakan tekunin dulu. Tapi kalau misalnya mau jadi pengusaha, kita harusnya udah nyimak dari awal tadi. Begitu banyak masukan-masukan dari Bang Aidin Helmi yang sekarang bukan, kalau saya bilang beliau ini udah sukses karena beliau ini sudah nggak turun langsung ya. Sekarang dia punya anak buah. Anak buahnya itu juga bukan 1-2, tapi ada banyak anak buah. Dia mengerjakan orang di rumahnya untuk bikin rotinya, terus ada yang bagian jualan sendiri. Itu kalau menurut saya itu udah sukses. Apalagi sekarang beliaunya udah punya istri ya, dia pengantin baru, dia lebih sukses lagi. Makanya saya bilang beliau ini pengusaha sukses. Bagi teman-teman yang mau belajar beli roti. Oh ya. Mau beli rotinya dulu. Jangan mau buka, beli rotinya dulu lah. Rasakan lu rotinya. Beli rotinya dulu. Karena saya juga sebelum nanya-nanya seperti ini, saya juga beli rotinya dulu. Begitu saya makan rotinya, ini kok enak. Ini ada nilai jualnya ini, ada nilai plusnya daripada roti-roti yang lain. Makanya saya memutuskan untuk tanya jawab sama beliaunya ini. Dan akhirnya sekarang tanya jawab. Banyak sekali masukan-masukan yang kita dapat tadi. Makanya teman-teman sebelum mau sharing usaha sama Mas Aidin Helmi,
silakan beli rotinya dulu. Nah, rotinya ada di mana aja Bang tepatnya? Jadi rotinya itu ada di kilo setengah, Ya. di depannya kantor pos. Oke. Terus yang kedua ada di daerah Gunung Guntur di daerah deretannya SMK Erlangga. Terus ada di depan Balikpapan Regensi, tepatnya di depannya Maxi. Nah, 3 tempat ya. Sekarang 3 tempat. Ada di tadi di depannya kantor pos di Di kilo setengah. kilo setengah sama di Gunung Guntur di deretannya Airlangga. Terus yang ketiga di Regensi, depannya Regensi di jalan agak ke kanan ya. kalau nggak salah ada apotek ya, Kimia Farma Iya, itu. di depannya pasti depan. Nah, itu di depannya apotek Kimia Jadi Farma. teman-teman yang tinggalnya daerah Sepinggan mungkin bisa mencobai yang di daerah Balikpapan Regensi, daerah sekitar situ. Terus yang daerah kilo bisa mencobai di daerah kilo setengah. Terus yang daerah kota mungkin bisa mencobanya datang ke daerah Gunung Guntur. Oh, ada 3 tempat. Nanti kalau mau coba pagi-pagi ya, karena pengalaman saya 2 kali datang itu selalu habis. Itu kalau nggak salah jam 9 sama setengah 9 itu habis. Makanya besoknya saya pagi sekali ke sana dan akhirnya dapat. Masih panas, bawa pulang, minum sama kopi. Ingat, minum kurangi gula. Itu ya, kurangi gula. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Jangan lupa bismillah. Jangan lupa bismillah. Jangan lupa dihabiskan. Jangan lupa dihabiskan. Makan minumnya sambil duduk. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Oke teman-teman, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa tanyakan sama Mas Aidin Helmi. Buat teman-teman yang mau belajar usaha atau mungkin mau nanya-nanya usaha, bisa sama Bang Aidin Helmi. Nanti kalau mau mau pesen roti, misalnya mau makan untuk besok atau acara besok, bisa nanti saya kasih nomor teleponnya di deskripsi ya, di deskripsi nanti saya cantumkan nomor teleponnya situ. Kalau misalnya mau ada acara, bisa nanti pesen lewat situ, atau enggak nanya-nanya, Bang besok buka enggak, saya mau ke sana, bisa lewat situ. Oke, itu aja Bang, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ferry Aryawan di rumahnya. Ya, ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke Bang ya, terima Siap. kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa nanti kita mau nanya-nanya lagi sama pemain bola profesional yang kerjasama sama Bang Aidin Helmi ini bergerak di bidang roti Nindya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.